bahwasanya beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli, salat, fa idza kana fi witrin, pada saat itu salatnya di dalam salat witir, min salatihi. Nah, beliau lam yanhad, beliau tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai kemudian beliau itu duduk dahulu sehingga lurus duduknya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi beliau itu tidak bangkit sampai kemudian duduknya lurus terlebih dahulu. Ini nanti di hadisnya bisa dibaca di dalil catatan nomor 29. Jadi itu bisa dicek sendiri bagi teman-teman di HPT. Jadi saya ulangi, di sini hadisnya dari Malik ibn Huwairis, semoga Allah meridhoinya. Beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Pada saat itu sholat witir yang disaksikan. Kenapa witir? Karena di sini berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat witir itu bisa saja yang menyaksikan bisa ikut sholat maupun tidak ikut sholat, tidak masalah. Tapi kalau sholat wajib, nah, itu tidak bisa mengamati dengan lebih seksama. Maka disinilah disebutkan Rasul itu tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai duduknya itu lurus, sampai duduknya itu semua tulang menempati tempatnya masing-masing. Maka di matan tarjih tadi disebutkan waq'ud yasiran, duduk sebentar. Nah, jadi duduk sebentar terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian juga di dalam wa fi lafdzin lahu, demikian pula disebutkan fa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya minas sajdatis saniyah, dari sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk, wa tamada 'alal ard, dan menekan pada tanah. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bangkit itu tangannya bertumpu kepada tanah. Summa qoma, kemudian baru bangkit. Nah, ini cara bangkit Rasul dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis sahabat Abu Hurairah disebutkan, demikian pula di dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza nahadha minar rak'atis saniyah, apabila beliau bangkit menuju rakaat kedua, istaftahal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, maka memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit menuju rakaat kedua, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Belum baca surat Al-Fatihah. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, ada kurang lebih 20 nama. Di antara nama yang terkenal adalah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Az-Zikra, Asy-Syifa, DLL, dan lain-lain. Masih ada lagi yang tahu? Sab'ul Masani, itu nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Termasuk di sini nama lainnya adalah surat Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian Rasul membaca surat Al-Fatihah. Maka di sini disebutkan beliau memulai bacaan dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begitu bangkit di rakaat kedua membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau la taqra'ud du'a al-iftitah. Jadi kita tidak perlu membaca doa iftitah. Jadi di rakaat kedua tidak perlu membaca doa iftitah. Langsung membaca surat Al-Fatihah. Jadi doa iftitah itu hanya di rakaat pertama saja, dan itu hukumnya juga tidak wajib. Ke rakaat kedua langsung, dan tidak perlu membaca ta'awudz di rakaat kedua. Silahkan baca bismillah dengan
sir, kemudian baca alhamdulillah. Adapun di rakaat pertama silahkan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beda rakaat pertama dengan rakaat kedua.